Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil praktikum hygiene industri yang mana kami sendiri dari kelompok 3 kelas D yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Al-Khaidar, lalu yang kedua ada Hamel Farid, yang ketiga ada Muhammad Zaki Ul-Khairiansyah, lalu yang keempat ada Mutiara Fatin Azahra, yang kelima ada Ikramul Kafi. apa yang melatar belakang apa yang melatar belakangi kami dalam melakukan praktikum hygiene industri. Jadi, lingkungan kelas yang menyenangkan maka akan berdampak positif pada kinerja dan kesejahteraan mahasiswa. Kebisingan yang berlebih, kurangnya pencahayaan, dan bangunan yang tidak memenuhi standar dapat merusak kualitas lingkungan kelas. Kebisingan di ruang kelas juga dapat mengganggu konsentrasi, belajar, dan produktivitas mahasiswa. Evaluasi dan penanganan masalah kebisingan penting untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif dan sehat. Pencahayaan yang tidak memadai di kelas juga dapat menyebabkan kelelahan mata, kesulitan dalam membaca, dan masalah kesehatan lainnya. Evaluasi ruang kelas terkait kebisingan dan pencahayaan penting agar sesuai dengan standar yang relevan. Upaya evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek ini mendukung lingkungan kelas yang mendukung kesehatan dan efektivitas belajar mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Fatin Azahra. Untuk penentuan titik, yang pertama ada pencahayaan. Untuk pencahayaan, penentuan lokasi pengukuran mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SNI 7062/2019. Standar tersebut menetapkan bahwa satu titik pengukuran mencakup area maksimal 3 meter persegi berdasarkan SNI 7062/2019. Untuk ruangan dengan luas antara 50 meter persegi hingga 100 meter persegi, jumlah titik pengukuran minimal adalah 25 titik. Sedangkan untuk ruangan yang memiliki luas lebih dari 100 meter persegi, jumlah titik pengukuran minimal yang disarankan adalah 36 titik. Yang kedua ada kebisingan. Penentuan lokasi pengukuran kebisingan dilakukan 2 kali. Yang berada pada sumber kebisingan. Dalam ruangan 3.14, titik pengukuran kebisingan diposisikan di meja mahasiswa terakhir yang berdekatan dengan pintu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi pengukuran ini didasarkan pada kedekatannya dengan sumber kebisingan utama, yang terdiri dari kegiatan lalu lintas di jalan dan aktivitas perbaikan gedung FTSW UI. Yang ketiga ada ISBB. Penetapan lokasi pengukuran indeks stres bangunan-bangunan dilakukan dengan menetapkan 2 titik, yaitu 1 titik berdekatan dengan meja dosen dan 1 titik berdekatan dengan meja mahasiswa. Pemilihan titik dekat meja dosen dilakukan karena meja dosen mencangkup representasi dari bagian depan hingga bagian tengah ruang 3.14. Sementara itu, titik yang berdekatan dengan meja mahasiswa dipilih karena berada di bagian tengah ruang 3.14 yang dipandang sebagai representasi dari bagian tengah hingga bagian belakang ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Khaidar. Selanjutnya ada pencahayaan. Nah, intensitas penerangan memiliki peranan yang sangat penting, terutama di area kerja. Percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah intensitas cahaya di ruangan tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam SNI. Dalam ruangan 314 dilakukan pengamatan pencahayaan pada 25 titik yang tersebar secara teratur dengan jarak 2 kali 1,2 meter. Pengamatan tersebut menggunakan alat yang disebut luxmeter. Setiap titik pencahayaan diamati selama 1,5 menit dan diuji sebanyak 3 kali. Hasil percobaan menunjukkan bahwa rentang intensitas cahaya yang diharapkan adalah antara 96 hingga 204 lux. Setelah menghitung rata-rata dari semua pengujian pada titik-titik tersebut, didapatkan nilai sebesar 155,64 lux. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa pencahayaan di ruang 314 belum memenuhi standar pencahayaan yang ditetapkan, yaitu 300 lux.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Eh, pada percobaan kebisingan itu kami melakukan 2 kali percobaan. Pada waktu 12.45 sampai 12.55 itu kita melakukan 10 pada menit pertama itu mendapatkan hasil 54,11, menit kedua itu 53,11, menit ketiga itu 52,81, menit keempat itu 53,04, menit kelima itu 52,47, untuk menit ke-6 itu 52,81, menit ke-7 itu 52,5, menit ke-8 itu 52,7, untuk menit ke-9 itu 53,6, menit ke-10 itu 53,32. Untuk percobaan kedua itu pada waktu 13.55 sampai 14.05 itu dengan menit pertama dengan hasil 53,95, untuk menit kedua itu 51,9, menit ketiga 52,17, menit keempat itu 59,73, menit kelima itu 57,78, menit ke-6 itu 60,43, untuk menit ke-7 itu 54,1, menit ke-8 itu 54,67, menit ke-9 itu 53,24, menit ke-10 itu 56,71. Standar intensitas kebisingan di ruangan berdasarkan SNI 7231 tahun 2009 adalah 85 dBA selama 8 jam kerja. Standar ini ditetapkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dengan membatasi intensitas kebisingan di tempat kerja. Di kelas 3,3.14, percobaan ini berlangsung selama 10 menit dengan 2 kali percobaan, yang dimana hasil pengukuran dicatat setiap 5 detik menggunakan alat sound level meter. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, rata-rata intensitas kebisingan di ruangan 3,14 adalah percobaan pertama berkisar antara 5247 hingga bisa ke bawah lagi Bang. Antara 52,47 hingga 54,11 dBA, dan pada percobaan kedua berkisar antara 51,9 hingga 60,43 dBA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikram. Pada SBB kami melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama di dosen pada waktu 13.20 sampai 14.20 dengan SBA 25,5, SB 29,3, SK dengan 29,5, ISBB 26,6. Dan percobaan yang kedua di dekat meja siswa pada waktu 14.30 sampai 15.30 dengan SBA 25,9, SB 29,5, SK 29,5, ISBB 27,0. Aktivitas kerja di ruang 3.14 melibatkan kegiatan mengajar dan belajar dengan bekerja ringan. Untuk kegiatan mengajar, indeks stres bekerja berbasis kebisingan atau ISBB adalah sebesar 26,6 Celcius, sedangkan untuk kegiatan belajar ISBB adalah sebesar 27,0 Celcius. Dari nilai ambang batas ISBB yang telah ditetapkan dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu 31 Celcius, kegiatan mengajar dan belajar di ruang 3.14 tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.